Masa calon guru profesional ujian pun diawasi? Di Malaysia, anak SMA tidak diawasi ujian. Mereka mengerti, ini ujian. Takkan bertanya dia, takkan dia buka buku. Karena bagi dia itu adalah haram hukumnya. Kayaknya tugas-tugas kemarin itu tidak ada kayak tidak ada gunanya gitu. Kalau memang kelulusan kita itu hanya ada pada UP dan ada pada UKIN. Rupanya rezeki itu tunjangan profesi. Bukan. Allah yang mengatur rezeki kita. Asal baik-baik mengajar, walaupun guru profesional. Tapi saya mau guru profesional, Pak. Lulus UP. Simpel kan? Makan arsitektur ini sebetulnya ini ya, lihat CP-nya, lihat PPG-nya, lihat UKM PPG-nya, UP dan UKIN, lihat UKIN-nya, dia pembelajaran sama portofolio. Nah sekarang dari adik-adik berkembang ketika 2019-2020, coba bayangkan 2021 ini sekarang, kita bisa menjalankan CBT berbasis domisili di rumah saja. Tapi Mas Muhammad, malangnya masih perlu diawasi. Negeri ini memang sebetulnya kita harus introspeksi diri. Masa calon guru profesional ujian pun diawasi? Di Malaysia, anak SMA tidak diawasi ujian. Mereka mengerti, ini ujian. Takkan bertanya dia, takkan dia buka buku. Karena bagi dia itu adalah haram hukumnya. Karena disuruh ujian. Bayangkan di Indonesia, jangankan murid SMA, masa PPG, masa S2 pun masih ada yang nyontek. Ngeri membayangkannya. Ngeri membayangkannya. Tapi ya sudahlah, negeri tercinta namanya. Sama-sama kita mencintai republik ini kan gitu. Tapi membayangkan itu saya ngeri. Masa calon guru profesional jadi contoh, leading example, teladan, uswatun hasanah katanya. Tapi yang pun diawasi. Itu artinya apa? Berarti pendidikan kita ini mau dibawa kemana sebetulnya? Nggak dididik anak-anak ujian. Anak-anak di Indonesia disuruh ujian itu kan mestinya kerja sendiri. Dia diskusi. Disuruh diskusi, dia kerja sendiri. Nah, tapi kita bisa mengatasi dengan UP berbasis domisili karena computerized system CBT. Ada yang cari sinyal, saya paham, cari sinyalnya pun payah dia. Sampai ke puncak-puncak gunung dia ujian, dia namanya perjuangan. Itu pun tak lulus. Nah, tak apalah. Nah, lihat penyusunan kisi. Lihat cara mengembangkan soalnya aja panjangnya luar biasa. Dibuat dulu kisi. Kisinya apa? Kisi wujud materi. Mas Muhammad nih guru kelas berapa? Saya guru agama, Pak. 1, 2, 3. Oke. Guru agama. Kecil. Nah, oke. Apa tujuannya orang belajar agama di SD? Itu harusnya kan? Agar paham agama. Hah? Langsung agar itu. memahami. Nah, itu langsung salah. Gila dia. Bukan. Kayak Ustadz aja kemarin saya kritik di masjid itu saat Jumat karena kawan kau terlalu berani kau jadi hatib Jumat kau, karena dia bilang di balik kesulitan itu akan ada kemudahan, tapi syaratnya nggak disampaikan sampai 2 kali katanya fa'inna ma'al yusri ma'al yusra. Pada syaratnya kan pertama faida barok tapalso, itu syarat pertama. Kalau tak itu nggak ada kemudahan di balik kesulitan. Di balik kesulitan akan beribu-ribu kesulitan. Kira-kira gitu. Kerjakan dengan mudah ujian, misalnya belajar dengan benar, pindah dari satu pekerjaan dan kan gitu ya. Sandarkan harapan itu pada Allah. Benar nggak kita ini yakin berharap pada gitu. Jadi agama itu bukan paham, tapi itu dilakukan. Sekecil apapun tafsir agama, yang perlu anak-anak latihan di sekolah, latihan melakukan agama itu bukan latihan memahami. Udah lah nggak apa-apa, review isi punya prototipe soal seterusnya ini sekarang. Maka kalau misalnya Mas Muhammad ini adalah guru kelas rendah, guru agama, nah isinya kalau Mas Muhammad tahu tahu nggak kisi-kisi materinya, kisi-kisi materi, kisi-kisi soal, tahu? Udah dibocorkan kan Mas Muhammad? Iya, tahu kalau kisi-kisi di sekolah tapi Pak, ya untuk buat anak. Tapi ya, kalau kisi-kisinya UP belum Pak. Itu kisi-kisinya UP itu pun bisa diberikan, nggak ada masalah itu hal yang layak diketahui oleh ini.
Begitu nanti Mas Muhammad dapat kisi-kisi soalnya, Mas Muhammad bisa juga latihan mereka-reka. Oh, ini yang akan diujikan. Jangankan sebelum ujian pun Mas Muhammad sudah tahu apa yang mau diujikan. Kenapa? Karena dianalisis berdasarkan kisi. Bila Mas Muhammad tidak begitu paham menganalisis kisinya, minta tolong sama yang membuat soal. Nanti Bu Dekan kita usulkan dosen-dosen yang menyusun soal itu berikan penjelasan sama guru-guru di Kemenak. Ini loh kisinya. Maksud kisi ini begini. Jadi nanti kalau ada ujian UP, Anda tidak mungkin tidak dapat karena materinya akan seperti ini, kisinya seperti ini. Yang tak dibocorkan hanya soalnya saja. Item soal dilarang dibocorkan. Tapi kalau kisi, konten, strategi, analisis soal boleh dibocorkan oleh dosennya, dosen penulis soalnya. Di Kemenak itu yang menulis UIN. Mantap. Nah, oleh karena itu langkah pertama adalah teman-teman ini sekarang yang ikut PPG maupun yang akan retaker nanti, ayo kita buat treatment. Treatmentnya apa? Intinya kita bahas baik-baik. Ini bukan latihan bimbingan tes, bukan. Tapi memang kan wajar kita bicarakan kisinya. Lah orang mau menghadapi ujian kan harus mengerti apa yang diujikan. Soal di kuburan pun sudah dibocorkan sekarang. Nah, Rob buka kan. Apalagi soal UP yang tak boleh itu dibocorkan. Ya gitu, sehingga kita gitu. Walaupun tak bisa jawab juga kita nanti kalau tak beriman kan begitu ya kan. Nah ini bisa dibahas kisinya oleh mana sekarang? Oleh dosen yang mengembangkan kisi-kisi itu. Oleh dosen-dosen di Kemenak. Dibahas baik-baik, didiskusikan. Kita bicarakan apa yang terdalam. Nah itulah makanya saya bicarakan kisi ini. Jadi tadi kan Mas Muhammad sampaikanlah sama kami Pak, caranya begitu. Oh, Nanti siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kalau nggak tahu yang mau dipelajari, terlalu banyak yang mau dipelajari. Tapi begitu menuki pada kisinya, nah udah ngerti kita. Oh inilah kita dalami terus. Bagaimana mungkin tidak lulus? Kalau sudah begitu caranya, tidak lulus juga. Mohon maaf, berhenti jadi guru, cari profesi lain. Anggota dewan kek, calon bupati kek, calon wali kota kek. Nggak usah jadi guru lagi. Kalau begitu perusahaan nggak lulus. Ini baru motivasi, Pak. Cari profesi lain. Kan masih banyak profesi. Kan Allah menyiapkan banyak pekerjaan. Kata Allah, hanya 1 dari 9 rezeki yang ada di guru, di pegawai, di PNS. 8 rezeki lagi di usaha-usaha yang lain. Ini kita mau berebut yang 1 rezeki ini. Jadi nggak lulus PPG seolah-olah hidup berhenti. Nah, oke. Caranya begitu. Kisinya materinya, kisi tentang teknologi pembelajaran, kisi tentang metode pembelajaran, kisi tentang model belajar, itu semua bisa kita diskusikan. Dan nanti sudah dirancang dia. Jadi nanti kisinya ini sekian persen di sini, coba bayangkan. Persentasenya pun keluar. Nanti, jadi jangan menekuni sesuatu yang ini mendalam, yang lain kurang. Padahal yang ditekuni ini persentase soalnya cuma 5%. Apa ini tekuni banyak-banyak di situ? Tekuni yang persentase soalnya tinggi. Walaupun nanti semua akan dikerjakan juga. Paham ya, Mas Muhammad ya? Paham, Pak. Siap, Pak. Nah sekarang, kalau misalnya kan bicara gimana saya mau ujian portofolio Pak, ya kan? Yang dinilai bagaimana Mas Muhammad menyelenggarakan pembelajaran UKIN-nya, lihat ya. Nih, nah, kondisi sekolah, tugas keprofesian RPP, nah kan ada RPP-nya ya kan? Nah, ada Pak, ada siap. Nah ini tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, merumuskan indikator capaian pembelajaran. Benar tadi kan? Menguasai materi ajar, merancang pembelajaran berbasis teknologi, technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi itu sudah jelas itu. Melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi masukan proses, dan pengembangan diri. Satu-satu kita lihat sekarang. Itu Anda bicara. Yang mana yang nampak di ruang kelas kalau diamati Anda, skornya mau diberikan nanti. Pedoman mengobservasi UKIN sudah diberikan atau belum? Pedoman, Mas Muhammad. Sudah. Jangan lari dulu, Mas Muhammad. Udah. Belum biar apa dialog ini. dalam lokakarya kan. Ya, jadi nanti gini Mas Muhammad. Nah, Mas Muhammad nanyanya gini. Gimana dong kalau saya mengajar Pak, yang saya kirim video, apa yang mau dinilai Pak? Dibocorin nanti itu. Apa yang mau dinilai Pak? Oh, yang mau dinilai itu ini. Ya sudah kita latih lah itu, ya kan? Cara Anda membuka
cara membuka pelajaran. Apakah Anda tampak mempesona? Latihanlah kita mempesona di cermin di rumah. Yang mempesona itu pertama sorot matanya ikhlas, muka senyum, pilihan kata-katanya mulia. Kan itu mempesona langsung. Bukan soal mahalnya pakaian, bukan. Tapi begitu kita di hadapan murid, ramah luar biasa, sorot mata ikhlas. Lihat sorot mata saya ini ya. Jauh lebih ikhlas dari sorot mata Mas Muhammad kan? Lebih ikhlas sorot mata saya kan? Nah, sorot mata, kata-kata yang mulia, kepedulian kepada mempesona, merumuskan indikator pembelajaran. Lihat, Mas Muhammad ini belajar dengan guru agama. Pertanyaan pertama itu tadi langsung begitu saya tanya udah salah. Itu apa orang datang belajar agama? Memahami, itu aja udah salah. Jawabnya adalah latihan berbuat sesuai dengan ajaran agama itu. Jadi latihan ajaran agama jujur, latihan jujur. Ajaran agama SD lah namanya kan, belum lagi tinggi-tinggi, belum belajar orang itu tafsir Al-Quran, asbabun nusulnya, ayat Al-Quran ini belum begitu. Kan harus mengerti betul apa mestinya yang mereka capai di sana. Nah itu, lalu materinya, lalu merancangnya. Nah itu ukinnya. Nanti kalau dilihat portofolio, apa yang dilihat di portofolio itu, lihat 4 saja. Apakah dia punya publikasi? Tidak punya saya Pak. Bisa nggak melakukan refleksi diri? Masa nggak bisa mengintrospeksi diri kan? Dia mencari informasi pengetahuan baru di internet atau di mana? Inovasi. Inovasi itu kan ada hal barunya sudah inovasi. Ditambah 2 lagi berprestasi melalui kompetisi-kompetisi dan pengabdian ada. Pengabdiannya begitu. Nah, sekarang kalau saya bolak-balik di sini ini, gimana sih caranya nanti saya akan diberikan Pak pedoman observasi kalau melaksanakan ini perancangan real teaching di kelas, real teaching daring, dan dengan sangat terpaksa itu nggak ada real teaching, siswanya imajiner, gurunya rekam gini aja pakai HP. Nah anak-anak sekalian padahal nggak ada anak-anak, makanya pun dengan terpaksa gitu kira-kira. Terus dikirim ini cara menilainya. Nah barang siapa yang tidak mengerti cara menilainya jangan ikut ujian. Itu kalau tak ngertinya cara Allah menilai keikhlasan kita, tak menilai cara puasa kita. Mengapa ya puasa? Tak usah awak puasa. Orang tak ngertinya Allah itu bagaimana menilai puasanya. Siap Pak. Oke. Siap. Paham ya Mas Muhammad ya? Nah jadi paham. kalau materinya ada banyak. Ya, saya tidak mau bermateri hari ini karena kita banyak sekali, Mas Muhammad, terlalu teknis nggak boleh saya bicara karena banyak variasinya kita, nggak hanya guru SD. Jadi kalau seperti pertanyaan, dia itu keren pertanyaan Mas Muhammad tadi. Kasihlah kita trik-triknya begini, itu nanti yang dikumpulkan sesama guru SD. Itu pun sesama guru agama. Baru kita bicara trik di situ. Tapi jangan undang saya tak mengerti menjelaskan itu pula ya kan. Nah, karena saya ngerti kalau guru matematik yang dikumpul saya mengerti menjelaskannya. Nah, maksud saya begini, Mas Muhammad, pertanyaan tadi, saya kembali ke pertanyaan yang keren tadi, yang canggih tadi dari Mas Muhammad. Sekarang kita bicara, bayangkan 3 hal saja. UP soal pengetahuan, kinerja itu berdasarkan bagaimana saya melakukan pekerjaan. Oke, nah caranya bagaimana? Tolonglah nanti guru-guru SD, guru agama SD di kelas rendah kan Mas Muhammad kan, kumpul kita semua. Baru kita bahas kisi-kisinya, kita bahas bagaimana UKIN dinilai, kita bahas bagaimana portofolio dinilai. Jadi begitu kita paham dinilai, kita akan mengerti mengerjakan apa. Siapa. Jadi gini, tak layak guru profesional begitu ditanya, disuruh mengobservasi. Jadi langkah pertama disuruh mengobservasi. Coba Anda nilai guru yang mengajar ini. Menurut Anda profesional atau tidak? Saya pun tak paham katanya. Guru seperti itu nggak usah dilatih, guru profesional. Dia harus tahu mengatakan begini, ini tidak profesional Pak. Kenapa? Setahu saya 7 cirinya. Kawan ini cuma muncul 2, jadi tidak profesional. Pada saat at the time being, pada saat seperti itu, guru yang bersangkutan boleh dilatih menjadi guru profesional. Sama dengan UP. Ditanya, Anda tahu tidak apa yang mau diujikan di UP? Itulah pokoknya katanya sulit. Jangan ikut UP yang seperti itu. Jangan ikut, nggak ada gunanya itu. Tapi begitu dibilang, Anda ngerti nggak mau? Tahu saya, visinya ini, pertanyaannya nanti kira-kira begini, dan apa saja yang ditanya ini, kasus pembelajaran ini, baru ikut. Nah, ditanya, Anda ngerti nggak ketika Anda nanti di UKIN apa yang mau dinilai? Itulah yang sedang saya pun kurang paham. Jangan ikut UKIN yang seperti itu, nggak ada gunanya.
Tapi begitu dia bilang, saya paham Pak. Nanti kalau video yang dinilai ini, indikatornya ini, subindikatornya ini, baru ikut UKIN. Sekarang yang tidak lulus, yang akan retaker, kalau merasa belum paham, tak ada gunanya retaker. Mohon maaf, soal ini sangat valid. Mau 10 kali pun retakernya, kalau tak belajar, gak ada gunanya. Karena memang gak akan lulus. Ini soal konsisten. Ini soal konsistensinya, reliability-nya, validitasnya sangat bagus. Dan saya bisa tunjukkan kualitas soal ini. Karena ini bukan belajar. Bukan kita mengembangkannya ini sembarangan. Lihat ini. Ini kuantitas instrumen di Kemenak itu. Akidah akhlak bagus sekali. Gak ada soal yang buruk yang dipakai ini. Gak ada. Itu gak ada. Semuanya soalnya yang bagus-bagus itu dipakai. Karena itu gak ada gunanya ujian retaker kembali. Sementara persiapan gak ada persiapan. Gak guna. Itu sia-sia. Yang sia-sia itu dilarang dalam Islam. Tak ada pekerjaan sia-sia itu musuh tidak disukai oleh Allah itu. Jadi sia-sia aja ujuk retaker, nggak ada intervensi apa-apa. Karena saya bilang sama Ibu Dekan tadi, saya bilang sama Pak Diktis, Pak Prof Suitno, Pak Jaim, Direktur GTK, Pak Anu yang baru Direktur PAI. Tolonglah dikumpulkan guru-guru kita itu, homogen dikumpulkan, diberikan semacam bagaimana mendorong mereka supaya menguasai caranya halal, hasilnya pun bagus. Jadi nanti kalau dapat tunjangan profesi halal karena diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara mengubah-ubah skor. Nah sekarang kita kumpul, ayolah kita. Masa tidak bisa kita menguasai materi yang mau diajarkan di SD? Sementara kita lulusan S1, sekali lagi S1. Materinya untuk SD. Mustahil itu sebenarnya. Nggak akan mungkin terjadi. Bila kita belajar. Tapi kalau anggap remeh, ya coba aja lah banyak yang nggak lulus. Lihat, nah, mau lihat. Mas Muhammad mau lihat kelulusannya berapa persen? 23%-nya di apanya? Tengok ini. Tahap satunya. Nih. Nah, ini. Coba lihat nih. 59%-nya lulus. Kalau retakernya Kemenak itu, tahap 1 di Kemenak itu dalam jabatan 57%, yang retakernya 23%. 23% itu retaker. Nah, 23% kan Kemenak kan. Nah, ini kayak gini kelulusannya kalau nggak belajar. Jadi mau diapain pun nggak bisa. Dan jangan pula disuruh ketua panitia nasional Sawal Gultom untuk mengubah skor, nggak akan dikerjakannya itu. Allah nggak bakalan. Mohon maaf. Saya nanti ditanya di akhirat itu, bukan lagi mulut yang bicara, kaki yang bicara nanti. Gak bisa saya mengubah-ubah skor itu. Tapi kalau memfasilitasi, mengumpulkan belajar kita, membahas kisinya bagaimana, dosen-dosennya kita buat, kita ajak untuk saya mau itu halal itu. Sampai nanti dosennya sudah menggambarkan, nanti soalnya akan begini, nggak apa-apa. Asal jangan soal yang mau diujikan besok, ini saya kasih sekarang, nggak bisa. Ada. Gitu Mas Muhammad. Sementara saya kembali dulu sama Mas moderator kita yang biasa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ada satu lagi yang raise hand Prof. Apakah masih diterima Prof? Ya satu lagi lah yang terakhir ya. Ya, ada Bapak Salehudin. Monggo Bapak Salehudin. Silakan. Bapak Salehudin, monggo. Oh, sepertinya tidak jadi, Prof. Karena jadi mundur. Kalau begitu terima kasih banyak. Ada Ibu Mulyani SAD. Monggo, Mulyani. Ada ketendu kapi. Ibu Mulyani. Ya. Monggo silakan Ibu. Mantap tangkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Profesor. Gini, sebenarnya teman-teman itu ketika mendengar yang angkatan 1 itu tidak lulus, itu teman-teman sudah mulai down. Dari sekarang itu sudah mulai down. Terutama bagi teman-teman yang sudah usianya itu 40 ke atas, termasuk saya Prof. Jadi gini, ya, Bu. Sebenarnya memang jadi momok bagi teman-teman PPG itu di ujian UP-nya. Jadi kami itu minta saran gimana sebenarnya soal-soal itu
karena kita itu sekarang belajar soal salhot, yang menentukan kita lulus dan tidak lulusnya itu tadi katanya tidak hanya pada UP, tapi UP itu apakah menjadi barometer bagi teman-teman yang ikut PPG, terutama bagi teman-teman yang ikut PPG di angkatan 2 ini. Jadi kalau saya mengambil satu kesimpulan sementara, kayaknya tugas-tugas kemarin itu tidak ada kayak tidak ada gunanya gitu. Kalau memang kelulusan kita itu hanya ada pada UP dan ada pada UKIN. Dan saya minta satu motivasinya Profesor, gimana teman-teman itu bisa bangkit lagi. Karena setelah melihat hasil pengumuman kemarin itu, banyak teman-teman yang sudah down. Apalagi teman-teman yang kemarin sudah ikut P3K yang tidak lulus, ditambah lagi dengar PPG yang banyak yang tidak lulus, itu juga jadi momok. Itu. Jadi saya mohon untuk pencerahannya. Terima kasih Profesor. Saya dari Lumajang. Saya paham betul. Sudah saya sampaikan tadi. Nuansa kebatinan dari teman-teman yang tidak lulus saya paham betul. Kesulitan yang dihadapi juga saya paham betul. Hanya saja begini. Dulu UKM PPG dirancang untuk menentukan kualitas. Jadi kan kualitas guru kita di Indonesia itu nggak ada standar. Satu-satunya LPTK nggak ada standar. LPTK ini rentangan perbedaan kualitasnya sangat jauh. Maka satu-satunya cara supaya guru Indonesia berkualitas kita punya harus standar. Maka dibuatlah uji kompetensi mahasiswa PPG. Sama dengan uji kompetensi kedokteran, sama dengan uji kompetensi yang lain. Gak ada bedanya. Bukan guru yang pertama menerapkan ini, tapi di seluruh lini. Bayangkan di kedokteran itu ada yang sampai 5 kali retake nggak lulus. Ya. Memang ada. Artinya apa? Saya ingin mengatakan gini Bu, Ibu yang saya hormati. Kalau mau jadi guru profesional itu memang harus lulus pengetahuannya. Kan ada orang salah persepsi. Jadi Ibu bilang, apakah UP yang menjadi barometer? Iya. Balik kita bertanya, boleh tidak jadi guru profesional, tapi tidak menguasai materi. Jadi jangan terjemahkan UP itu aneh-aneh, terjemahkan saja penguasaan materi. Tapi yang ditanya Mas Muhammad tadi cantik. Caranya gimana Pak? Ya udah, kita bicara dari kisi dulu. Sebenarnya yang mau diuji di UP itu apa? Jangan ikut ujian kalau itu belum paham. Apa? Kalau melantur sana sini belajar materi, rentangannya terlalu luas materi yang mau dipelajari. Tapi begitu kita fokus uji pengetahuan tentang materi. Saya guru agama Pak, di SD kelas rendah. Oke. Nah, oke. Apa tujuannya di sana? Apa kisinya? Bagaimana kira-kira bentuk soalnya nanti mau dibuat? Oh, ada kasus. Oh, kita pelajari banyak-banyak kasus pembelajaran agama di SD kelas rendah, ya kan? Nah, jadi Bu, ingin saya katakan begini. Dalam konstruksi PPG ini nggak bisa ditawar, Bu. Nggak adakah perhatian? Ya ada. Ibu guru aja terus nggak apa-apa. Kan nggak ada yang ngalahin. Yang nggak pada tunjang profesi. Rupanya rezeki itu tunjang profesi. Bukan. Allah yang mengatur rezeki kita. Asal baik-baik mengajar. Walaupun guru profesional. Tapi saya mau guru profesional Pak. Lulus UP. Kan simple kan. Lulus UP. Kan nggak sulit ya. Tapi saya nggak usah pun guru profesional. Tak apa-apa Pak. Bagus. Bagus itu. Nah. Jadi sekarang kalau pertanyaannya. Barometernya apakah UP? Yes. Barometernya UP. Bagaimana supaya lulus UP Pak? Itu yang kita diskusikan baik-baik sekarang. Itu yang mau kita bicarakan dengan dosen-dosen yang menulis soalnya. Itu yang mau kita bicarakan yang memberi materi, penguatan materi, pendalaman materi di PPG-nya Kemenak. Pendalaman materi ini. Kalau nggak bisanya mengantarkan lulus UP, bilang terus terang, ngapain ikut-ikut pendalaman materi ini Pak, orang nggak lulusnya UP. Bilang ngomongnya kayak gitu. Supaya dosen yang memberi pendalaman materi itu jelas arahnya kemana. Mengantarkan guru-guru ini lulus UP. Itu kan halal itu kan. Halal itu. Yang tak boleh tadi, jangan naikkan skor. Jangan bocorkan soal. Itu yang tak boleh. Loh, kalau ada dosen, saya akan mengantarkan kalian lulus UP. Karena rahasia UP itu di tangan saya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Allah pun membocorkan rahasia-rahasianya kok. Oleh karena itu sekarang, kalau ibu mau ingin dinaikkan skornya, nggak bakalan. Kecuali mungkin dihilangkan UKM PPG ini ya kan. Atau dirubah permennya. Kalau permennya dirubah, nggak tahu saya kalau itu. Tapi selama permen tidak dirubah, bagaimana lulus UP? Ya udah kita belajar. Apakah itu barometer? Iya. Kalau UP di bawah standar, UKIM-nya tinggi, tak lulus.
UKIN rendah, UP-nya tinggi, tak lulus. Dua-duanya harus seiring sejalan antara UP dan UKIN. Gitu Bu yang bisa saya sampaikan. Kecuali nanti permennya berubah ya Bu. Kalau rasa kasihannya Bu, aduh saya jauh lebih tinggi rasa kasihan saya dari Bu Mulyani sama murid. Tapi saya harus menahan itu. Sama dengan anak sendiri. Kadang-kadang kalau memberikan segala sesuatu bagi anak itu bukan mendidik namanya. Itu menghancurkan anak namanya. Jadi yang ingin saya katakan apa Bu Mulyani? Sekarang satu-satunya cara, ayo kita belajar. Ayo isinya kita diskusikan. Panggil dosen yang buat soalnya, langsung kita diskusikan yang retaker. Mumpung belum ikut ujian yang sedang berproses sekarang, sudah kaji ulang. Gak ada gunanya pendalaman materi ini Pak. Kalau kami tidak bisa Bapak antarkan untuk lulus UP, ngomong kayak gitu sama dosennya. Kalau nggak sanggupnya Bapak, biar saya yang ngasih UP ini, gitu ngomong. Ya kan? Untuk apa ikut kita pendalaman materi, tahu-tahu kita nggak bisa ikut UP dan tak lulus, nggak ada gunanya itu. Gitu Mas Hartono, saya mau ke airport, kurang lebih mohon maaf. Nggak apa-apa kalau nanti saya masuk lagi, nanti Mas Nurudin mau ngaji, ditanya lagi saya nggak apa-apa. Nanti saya akan buka di jalan ini, saya boleh nanti respon di jalan. Tapi saya sambil dalam perjalanan ke airport dulu Mas Hartono ya. Siap Prof. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Siap Prof, siap. Baik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penyemangatnya. Sami-sami.